Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di channel Jaya Purnama. Channel yang telah kami ganti nama menjadi channel Suara Mistis. Dan dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang kisah horor yang berjudul Santet Mematikan Pring Sedapur. Kedatangan Ardi ke desa kaki gunung. Langit kelabu menyelimuti perjalanan Ardi saat ia melintasi jalan berliku yang membelah perbukitan menuju sebuah desa terpencil di kaki gunung. Kabut turun perlahan, menyelimuti pepohonan dan menyamarkan pandangan ke arah depan. Suasana sunyi terasa begitu pekat, hanya suara gesekan ranting dan gemuruh roda motornya yang menemani. Ia memutuskan untuk meninggalkan hiruk-pikuk kota setelah kepergian kedua orang tuanya dalam kecelakaan tragis 2 bulan lalu. Semua yang dulu ia kenal kini hanya menyisakan sunyi. Desa kecil bernama Karangjati menjadi tujuannya, tempat di mana kakeknya pernah tinggal puluhan tahun silam. Ketika sampai di gerbang masuk desa, Ardi disambut pemandangan rumah-rumah tua dengan dinding anyaman bambu dan atap genteng kusam yang sudah mulai ditumbuhi lumut. Suasana desa tampak tenang, hampir terlalu tenang. Ia menurunkan ransel dari motornya dan melangkah perlahan menyusuri jalanan kecil yang membelah pemukiman. Beberapa orang tua yang sedang duduk di balai bambu memandangi Ardi tanpa senyum. Tatapan mereka bukanlah rasa ingin tahu biasa, lebih seperti waspada, seolah Ardi membawa sesuatu yang tidak seharusnya ia bawa. Rumah yang akan ditinggali Ardi adalah rumah warisan keluarganya yang telah lama kosong. Bangunannya masih kokoh, meski dedaunan kering dan debu telah menyelimuti hampir seluruh permukaan lantai dan perabotan. Saat membuka pintu, suara engsel yang berderit menyambutnya seperti keluhan dari masa lalu yang terlupakan. Ia menghela napas panjang, lalu mulai membersihkan rumah itu dengan perlahan, mencoba menata ulang kehidupannya dari nol. Malam pertama di desa terasa berbeda. Udara begitu dingin meski tidak turun hujan. Suara jangkrik nyaris tak terdengar. Sekitar tengah malam, Ardi terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di jendela. Ia menoleh dengan jantung berdebar, namun tidak melihat siapapun di luar. Ketika membuka jendela, hanya angin dingin yang menerpa wajahnya. Ia mencoba mengabaikan dan kembali tidur. Namun suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini di pintu depan. Tak ada yang berdiri di sana ketika ia memeriksanya. Keesokan paginya Ardi mencoba bersikap biasa. Ia berjalan menyusuri desa, menyapa beberapa warga, tapi hanya sedikit yang membalas sapanya. Seorang wanita tua penjual sayur menatapnya lama sebelum berucap pelan. "Hati-hati tinggal di sini, nak. Di tempat ini, tidak semua yang terlihat itu benar." Kalimat itu membuat langkah Ardi terhenti sejenak, tapi si nenek sudah berjalan pergi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Ardi mulai terbiasa dengan kesunyian desa, meski rasa ganjil itu tak kunjung hilang. Kadang, ia merasa sedang diperhatikan. Ada suara langkah kaki yang terdengar dari atap rumahnya setiap malam, namun saat ia mengecek, tidak ada apapun di sana. Seperti ada sesuatu yang bergerak dalam bayang-bayang, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan dirinya. Namun Ardi tetap bertahan. Ia yakin semua ini hanya bagian dari proses adaptasi. Ia tidak tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil di desa itu sedang membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Dan kehadirannya bukan hanya disadari oleh para penduduk, tetapi juga oleh sesuatu yang lain, yang telah lama tersembunyi di balik rimbunnya hutan bambu yang tumbuh di pinggiran desa. Kematian yang aneh, 3 hari setelah Ardi menetap di desa Karangjati. Kabar kematian pertama menyebar seperti kabut dingin yang melayang di pagi hari. Seorang pria tua bernama Pak Laman ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya. Wajahnya membiru, matanya membelalak ke atas seolah-olah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum ajal menjemput. Tubuhnya membengkak tidak wajar, urat-urat menonjol seakan hendak meledak, dan dari sudut mulutnya mengalir busa hitam pekat. Yang membuat semuanya semakin aneh, di teras rumah Pak Laman ditemukan sebatang bambu berwarna hijau pucat. Bambu itu berdiri tegak, seolah ditancapkan oleh tangan yang sengaja ingin menunjukkan keberadaannya. Namun warga tak ada yang mengaku meletakkannya di sana. Ardi yang mendengar kejadian itu dari salah satu tetangga hanya bisa diam.
Meski rasa penasaran mulai tumbuh di benaknya, kematian itu tidak berdiri sendiri. 2 hari kemudian, giliran Mak Sri, penjual kue keliling, ditemukan meninggal di dapurnya. Tubuhnya dalam posisi meringkuk seperti ketakutan, dengan luka-luka aneh di punggungnya. Sama seperti Pak Laman, tubuhnya juga membengkak dan menghitam. Dan lagi-lagi bambu yang sama, berwarna pucat dan berbau anyir, ditemukan di belakang. Rumahnya tertancap tegak di tanah yang basah. Desa yang biasanya tenang kini berubah menjadi tempat penuh ketakutan. Warga tak lagi keluar rumah saat malam tiba. Pintu-pintu dikunci rapat dan anak-anak dilarang bermain jauh dari halaman. Suara tawa lenyap digantikan bisikan-bisikan pelan di warung dan di pos ronda. Ardi memperhatikan semua ini dengan mata terbuka. Ia belum lama tinggal, tapi ia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres tengah merayap di balik kehidupan desa. Rasa ingin tahunya membawa Ardi mendatangi rumah-rumah korban. Ia mengamati lebih dekat bambu yang tertinggal, meski warga lain enggan mendekat. Bambu itu tampak tidak seperti bambu biasa. Batangnya tidak lurus sepenuhnya. Ada semacam guratan seperti urat nadi yang membelit dari pangkal ke ujung. Saat disentuh, permukaannya terasa lembab dan dingin, seperti kulit. Dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri, bau amis yang menusuk hidung, bau darah lama yang mengering. Saat malam datang, Ardi kembali sulit tidur. Ketukan-ketukan aneh kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan di jendela atau pintu rumahnya. Ketukan itu berasal dari dalam. Dari kolong rumah panggung yang ia tempati. Ia mengintip ke bawah, dan untuk sesaat ia yakin melihat sosok kaki pucat berdiri diam di bawah lantai papan, tidak bergerak. Tapi saat ia menyalakan senter dan memeriksa, tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang menusuk dan suara gemerisik dedaunan bambu dari kejauhan. Puncaknya terjadi pada malam kelima. Ardi mendengar suara teriakan panjang dari ujung desa. Ia berlari mengikuti arah suara dan mendapati kerumunan warga di depan rumah Mbah Rono. Tubuh lelaki tua itu tergeletak di halaman, dengan luka robek di bagian dada, seperti dicabik sesuatu yang besar. Di sebelah tubuhnya, bambu yang sama, berdiri, menancap, kali ini dengan noda merah gelap di permukaannya. Warga mulai menyebut kata santet dengan suara bergetar. Beberapa bahkan menyebut istilah yang baru pertama kali Ardi dengar, pring sedapur. Tidak ada yang menjelaskan lebih jauh, seolah hanya menyebut namanya saja sudah cukup untuk mendatangkan celaka. Ardi merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kematian aneh. Sesuatu yang hidup di balik akar desa ini, menyatu dengan tanah, dan kini telah bangkit. Ardi tahu, jika ia tidak mencari tahu apa yang sedang terjadi, maka cepat atau lambat, ia sendiri mungkin akan menjadi korban berikutnya. Penyelidikan Ardi, sejak kematian Mbah Rono, desa Karangjati berubah menjadi lautan bisu. Tak ada lagi tawa, tak ada suara radio dari rumah-rumah, hanya sunyi yang menggantung seperti kabut di setiap sudut. Ardi, yang tadinya ingin hidup tenang, di tempat ini, mulai merasa dirinya berada dalam pusaran misteri yang menelan satu persatu nyawa. Ia tidak bisa tinggal diam. Naluri dan rasa takut bercampur menjadi satu dorongan kuat. Ia harus tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ia memulai penyelidikannya dari tempat yang paling sederhana, berbicara dengan warga. Tapi hampir semua yang ia tanyai menghindar, menggeleng, cepat, atau bahkan masuk ke dalam rumah dan menutup pintu tanpa sepatah kata. Hanya satu orang yang akhirnya bersedia bicara. Pak Jatmiko, seorang duda tua yang tinggal di tepi hutan bambu. Pak Jatmiko menatap Ardi lama, seolah menimbang-nimbang apakah anak muda ini pantas mengetahui rahasia gelap desa mereka. Setelah beberapa saat hening, ia mengajak Ardi masuk ke rumahnya, lalu menutup jendela dan mengunci pintu rapat-rapat. "Apa kamu pernah dengar istilah pring sedapur?" Tanyanya pelan. Suaranya nyaris seperti bisikan. Ardi menggeleng. Pak Jatmiko menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Dahulu kala, saat desa ini masih muda, hiduplah seorang perempuan yang dikenal sebagai Nyi Sari. Ia bukan dukun, bukan pula penyihir, tapi memiliki hubungan aneh dengan alam, khususnya dengan bambu. Di balik hutan yang sekarang dikenal sebagai hutan sengkeran, tumbuh jenis bambu yang tidak biasa. Bambu ini tidak memantulkan cahaya di malam hari,
dan getahnya berwarna merah darah. Bambu ini dinamakan pring sedapur. Dalam ritual rahasia, bambu itu dipotong saat malam bulan mati, lalu dibacakan mantra tertentu. Jika ditancapkan di dekat rumah seseorang, ia akan menjadi saluran santet. Tubuh orang itu akan membusuk dari dalam, seolah dirasuki oleh kebencian yang terbungkus dalam batang bambu. Dan itu bukan cerita dongeng, kata Pak Jatmiko. Matanya menatap tajam. Itu nyata. Kami pernah melihatnya terjadi puluhan tahun lalu. Dan sekarang, pring sedapur itu tumbuh kembali. Ardi pulang dari rumah Pak Jatmiko dengan pikiran yang berkecamuk. Malamnya, ia membuka-buka tumpukan buku tua dan catatan kakeknya yang tersimpan di loteng. Ia menemukan beberapa lembar kertas usang penuh dengan tulisan tangan dalam bahasa Jawa kuno. Di salah satu halaman tergambar sosok perempuan berpakaian putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya, berdiri di tengah lingkaran bambu. Di bawah gambar itu tertulis, "Sapa nandur bakal ngunduh, sapa nandur pring ngunduh pati. Siapa yang menanam akan menuai. Siapa yang menanam bambu akan menuai kematian." Tangan Ardi gemetar. Ia mulai menyadari bahwa semua kematian itu bukan kebetulan. Bambu-bambu yang muncul bukan sekadar tanda, tapi alat pembunuh yang dimantrai. Dan lebih mengerikannya lagi, seseorang di desa ini sengaja menghidupkan kembali tradisi terlarang itu. Pagi harinya, Ardi nekat masuk ke hutan Sengkeran, tempat yang sejak dulu dianggap angker. Ia berjalan menyusuri jalur sempit di antara pohon jati tua, hingga akhirnya sampai ke area yang berbeda dari bagian hutan lainnya. Tanahnya basah, udaranya lebih lembab, dan suara hutan seperti tercekik. Di sana Ardi menemukannya, rerimbunan bambu tinggi menjulang, batangnya kurus dan pucat, dengan daun-daun tipis yang bergemerisik, meski tak ada angin. Ia mendekat. Salah satu batang bambu tampak seperti baru dipotong. Bekas sabetan parang masih basah. Ardi jongkok dan melihat lebih dekat. Ada seuntai rambut manusia tersangkut di serat bambu itu. Ia terhenyak, langkah kaki terdengar di belakangnya, cepat dan berat. Ardi berbalik, tapi tak ada siapapun. Lalu dari arah rimbun bambu, terdengar bisikan. Suara itu tidak jelas tapi memanggil namanya, berulang-ulang pelan seperti gumaman orang yang sedang menahan amarah. Ardi, Ardi. Ia mundur. Napas memburu. Langkahnya terpeleset dan ia jatuh duduk. Saat itulah ia melihat sesuatu berdiri di balik batang bambu. Sosok perempuan, rambut panjang menutupi wajah, berdiri diam dengan kepala sedikit miring ke kiri. Tubuhnya seperti menyatu dengan bambu. Kakinya tidak menyentuh tanah. Ardi menjerit dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Sejak saat itu ia tahu, ini bukan sekadar penyelidikan. Ini adalah peringatan. Dan seseorang atau sesuatu tidak senang rahasia ini mulai terungkap. Kutukan yang terungkap. Malam itu langit diliputi awan pekat. Bulan yang biasanya menjadi satu-satunya penerang di tengah sunyi malam, tertutup sepenuhnya. Ardi duduk sendiri di ruang tamu rumah kayunya. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Sejak ia kembali dari hutan Sengkeran, bayangan perempuan di antara bambu terus menghantuinya. Suara-suara yang memanggil namanya kini bahkan terdengar saat ia sedang terjaga. Setiap malam, rumahnya terasa semakin dingin, dan suara ketukan dari kolong rumah semakin keras dan sering. Namun Ardi tak bisa berhenti. Ia tahu semua ini berawal dari sesuatu yang jauh di masa lalu. Dalam catatan kakeknya yang sudah menguning dan berdebu, Ardi menemukan nama Sarni, seorang perempuan desa yang menghilang puluhan tahun lalu. Konon, Sarni adalah gadis muda yang jatuh cinta pada anak dari keluarga terpandang di desa, keluarga Pak Darmadi, tapi hubungan mereka tidak diterima. Sarni dituduh sebagai perempuan hina, dituduh menggunakan pelet, dan dipermalukan di depan warga desa. Yang lebih kejam, pada suatu malam, keluarga Pak Darmadi menyuruh orang-orang untuk menyeret Sarni ke hutan, diikat pada pohon bambu, dan ditinggalkan begitu saja. Esok harinya ia tak pernah ditemukan. Tidak ada jasad, tidak ada jejak. Sejak saat itu, hutan tempat Sarni terakhir terlihat dilarang dimasuki.
dan nama Pring Sedapur mulai beredar sebagai bisikan gelap di antara para sesepuh. Ardi menyatukan semua potongan itu dengan kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Semua korban Pak Laman Maksri Mbah Rono memiliki hubungan keluarga dengan garis keturunan Pak Darmadi. Mereka adalah anak cucu dari keluarga yang pernah menyakiti Sarni. Kutukan itu bukan kebetulan. Pring Sedapur bukan hanya alat santet, tapi semacam jembatan antara dendam dan dunia nyata. Ditanam dengan mantra, bambu itu menyalurkan rasa sakit, penghinaan, dan amarah yang belum pernah terbalaskan. Dan Sarni, jika benar ia masih ada dalam wujud lain, adalah pemilik kutukan itu. Ardi mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jika kutukan itu diwariskan, maka selama garis keturunan keluarga Darmadi masih hidup, bambu itu akan terus muncul dan kematian akan terus terjadi. Namun ada satu hal yang membuat jantung Ardi berdetak lebih cepat dari biasanya. Dalam sebuah catatan tua, tertulis bahwa Sarni pernah bekerja sebagai pembantu di rumah kakeknya. Ia bukan orang asing bagi keluarganya. Dan jika kutukan itu tak hanya tertuju pada keluarga Pak Darmadi, tapi juga pada siapa saja yang pernah membiarkan penderitaan Sarni terjadi tanpa berbuat apa-apa, maka Ardi, cucu dari orang yang mungkin pernah membisu melihat kekejaman itu, bisa menjadi korban berikutnya. Pada malam ketujuh sejak kematian, pertama Ardi terbangun karena suara pintu rumahnya terbuka sendiri. Udara dingin menyelinap masuk, di ambang pintu berdiri sebatang bambu. Kali ini dengan sobekan kain putih tergantung di ujungnya. Di lantai seseorang atau sesuatu menuliskan satu kalimat dengan darah. Kau bagian dari mereka. Ardi mundur perlahan, matanya membelalak. Ia tidak pernah menyakiti siapapun. Ia bahkan tidak tahu kisah ini sebelumnya. Tapi kutukan tidak memilih berdasarkan niat. Kutukan memilih berdasarkan garis. Dan darah yang mengalir dalam tubuhnya ternyata menghubungkannya pada dosa masa lalu. Bulu kuduknya berdiri saat suara ketukan pelan kembali terdengar. Bukan dari pintu, bukan dari kolong, melainkan dari balik dinding. Seperti tangan yang mengetuk dari dalam papan kayu rumah, meminta untuk dikeluarkan. Ardi tahu malam itu hanyalah permulaan. Ia harus menghentikan ini sebelum seluruh desa menjadi kuburan sunyi dari dendam seorang wanita yang tak pernah diadili. Hanya karena mereka semua pernah membiarkannya menderita dalam diam. Terjerat dalam santet, pagi itu Ardi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi bukan hanya mimpi buruk yang membuatnya terkejut. Kedua matanya bengkak dan sulit dibuka, seperti habis menangis seharian. Saat ia mencoba berdiri, tubuhnya terasa berat dan sendi-sendinya nyeri luar biasa, seolah-olah tulangnya diremas dari dalam. Ia menatap bayangannya di cermin. Kulit wajahnya pucat kehijauan, dan di lehernya muncul semacam garis merah seperti guratan akar yang menjalar. Rasa takut mulai mencengkeram kuat. Ini bukan sakit biasa. Setiap malam rasa nyeri datang seperti gelombang. Perutnya terasa seperti diremas diikuti mual hebat. Kadang Ardi memuntahkan cairan hitam pekat yang berbau besi karat. Tangannya bergetar dan tubuhnya terasa panas di satu sisi lalu membeku di sisi lainnya. Tapi yang paling mengerikan adalah mimpi yang datang hampir setiap kali ia tertidur. Mimpi tentang hutan bambu, sosok perempuan yang berdiri membelakanginya, dan suara-suara yang merintih dari balik batang-batang Pring Sedapur. Suatu malam, rasa sakitnya mencapai puncak. Ardi terbangun karena merasakan sesuatu bergerak di bawah kulitnya. Ia menatap lengannya dengan panik dan melihat tonjolan kecil yang merayap perlahan dari bahu ke pergelangan tangan. Seperti seekor ulat besar yang bersembunyi di bawah dagingnya. Ia menjerit, merobek bajunya, mengguncang tubuhnya, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Tonjolan itu menghilang begitu saja, meninggalkan rasa perih dan lemah luar biasa. Desa pun sudah tak lagi peduli. Orang-orang menjauh darinya. Anak-anak bersembunyi, ibu-ibu memeluk anaknya saat Ardi lewat, dan beberapa pria bahkan melemparkan tatapan tajam seolah ia pembawa sial. Dalam sekejap, ia bukan lagi orang luar yang hanya penasaran, ia telah menjadi bagian dari kutukan. Dan semua orang tahu, orang yang telah tersentuh oleh Pring Sedapur biasanya tidak akan selamat. Dalam keputusasaan, Ardi kembali ke rumah Pak Jatmiko, tapi lelaki tua itu menolak membukakan pintu. Kau sudah dicap,
Katanya dari balik pintu, "Aku tidak bisa menolongmu. Bambu itu sudah masuk ke darahmu." Namun sebelum Ardi pergi, Pak Jatmiko melemparkan sebuah benda kecil ke arahnya. Sebuah jimat tua yang dibungkus kain merah. "Carilah dukun tua di seberang sungai. Namanya Mbah Retno. Jika ada yang bisa membalik kutukan ini hanya dia." Dengan sisa tenaga, Ardi berjalan menembus gelap malam, melewati ladang dan jembatan kayu tua yang menghubungkan desa dengan perbukitan di seberangnya. Angin bertiup dingin menusuk dan langit penuh awan hitam menggantung rendah. Di tengah perjalanan, ia tersandung dan jatuh ke tanah. Darah mengalir dari hidung dan telinganya. Tubuhnya sudah tidak kuat, tapi ia terus memaksakan diri. Saat ia mencapai pondok kecil yang tersembunyi di bawah rindang pohon beringin, seorang perempuan tua dengan mata yang nyaris tertutup keriput membukakan pintu. "Mbah Retno." Ia memandangi Ardi sejenak lalu berkata dengan suara serak, "Kau datang terlambat, tapi belum sepenuhnya mati." Di dalam pondoknya yang penuh asap dupa dan botol-botol berisi cairan aneh, Mbah Retno memulai ritual pembersihan. Ia menyalakan lilin hitam dan meletakkan seikat bambu kecil di atas tanah. Dalam mantranya ia menyebut nama-nama leluhur desa dan memanggil roh-roh penjaga. Tiba-tiba bambu yang tergeletak itu bergerak sendiri, menjalar seperti ular. Lilin padam sendiri, Mbah Retno terbatuk keras, darah mengalir dari sudut bibirnya, kutukannya kuat, dia ingin kau mati perlahan. Dalam satu tarikan napas, Mbah Retno menusukkan jarum ke jari Ardi. Darahnya diteteskan ke atas bambu. Bambu itu langsung terbakar dengan api berwarna biru. Namun belum selesai, seluruh ruangan mendadak gemetar. Dari sudut dinding muncul bayangan hitam membentuk sosok perempuan. Rambut panjangnya terurai liar dan matanya menyala merah. Ia melayang, tanpa suara, tapi pandangannya menusuk langsung ke dalam jiwa. "Dia Sarni," bisik Mbah Retno. "Dia tahu kau mencoba lepas." Ardi menahan napas. Kutukan itu sudah hidup. Ia bukan hanya terkena santet, ia telah menjadi bagian dari ritual dendam yang belum selesai, dan waktu yang dimilikinya untuk membalik semuanya semakin menipis. Jika ia gagal, bukan hanya tubuhnya yang akan membengkak dan mati, tapi jiwanya akan menjadi milik Pring Sedapur selamanya. Mencari bantuan dari dukun. Pagi itu, kabut belum juga mengangkat dari permukaan tanah. Udara terasa lembab, menusuk sampai ke dalam tulang. Ardi berjalan terseok keluar dari pondok Mbah Retno dengan tubuh yang masih lemah. Bekas ritual semalam meninggalkan rasa panas membakar di lengannya. Tapi ia tahu satu hal pasti, ini belum selesai. Mbah Retno telah melakukan bagian awal dari pemutusan kutukan. Namun itu hanya membuka satu pintu kecil di antara puluhan gerbang kematian. Jika Ardi ingin benar-benar bebas, ia harus menemukan akar dari kutukan itu dan membalik kekuatan Pring Sedapur. Itu artinya, ia harus masuk lebih dalam kegelapan. Mbah Retno menyebutkan satu nama sebelum ia pingsan karena kehilangan tenaga. Ki Baskara, dukun tua yang hidup menyendiri di bagian paling barat desa, dekat pemakaman tua yang sudah lama dibiarkan. Terlupakan, orang-orang menyebutnya gila karena Ki Baskara adalah satu-satunya yang pernah menantang Pring Sedapur dan selamat Ardi menempuh perjalanan selama hampir setengah hari. Jalan tanah berlumut, akar pohon menjulur dari segala arah, dan suara-suara samar seperti bisikan angin terus mengikuti langkahnya. Hutan menuju rumah Ki Baskara bukan tempat yang wajar. Pepohonan di sini lebih gelap, lebih sunyi. Dan sesekali Ardi merasa ada sesuatu yang mengintai di balik semak-semak. Bayangan hitam, kadang hanya sekelebat, namun cukup untuk membuat kakinya gemetar. Dont rumah Ki Baskara adalah gubuk reot berdinding anyaman bambu nyaris roboh. Namun begitu Ardi mengetuk pintu, suara berat terdengar dari dalam. "Masuklah Ardi, aku sudah menunggumu." Pintu berderit membuka, dan di dalam ruangan remang-remang, duduk seorang lelaki tua berjubah kain hitam kusam, rambutnya panjang memutih, matanya tajam seperti mata burung hantu. Di sekelilingnya, puluhan botol berisi benda-benda ganjil berjajar di rak, tulang jari, serpihan tengkorak, dan satu toples yang berisi cairan hitam dengan potongan bambu kecil, mengambang di dalamnya.
Aku tahu kau sudah melihatnya, kata Ki Baskara tanpa basa-basi. Dia takkan berhenti sampai darah pengkhianatan dibayar lunas. Ardi mencoba menjelaskan semuanya, kutukan, pring sedapur, bambu yang muncul begitu saja, mimpi-mimpi buruk dan penderitaan yang ia alami. Ki Baskara hanya mengangguk perlahan lalu menggenggam sebatang bambu hitam yang dibungkus kain putih. Inilah pring sedapur asli, ujarnya. Bambu ini hanya tumbuh di satu tempat, hutan larangan di belakang makam Sarni. Ardi terdiam. Ia baru tahu bahwa Sarni benar-benar dimakamkan. Tapi Ki Baskara membenarkan. Dia memang ditemukan, tapi bukan hidup. Tubuhnya kaku terjerat akar bambu. Tapi anehnya wajahnya tersenyum. Ardi merinding. Untuk membalik kutukan, lanjut Ki Baskara. Kau harus membawa pring sedapur ke asalnya, ke tempat ia ditanam untuk pertama kali. Di sana kau harus hadapi roh Sarni, bukan untuk mengusir tapi untuk memintanya menghentikan dendamnya. Ardi menggeleng. Bagaimana mungkin? Dia bukan manusia lagi. Ki Baskara menatapnya tajam. Justru karena itu, dia bukan manusia, tapi dia masih punya kehendak, dan kau memiliki darah yang terhubung ke dosa itu. Ardi gemetar. Lalu siapa sebenarnya yang menanam kutukan ini? Ki Baskara berdiri perlahan dan menuju peti tua di sudut ruangan. Ia membuka penutupnya, memperlihatkan sebuah buku besar dengan sampul kulit yang telah lusuh. Di dalamnya, tertera silsilah keluarga Pak Darmadi, lengkap dengan foto-foto lama. Ardi menatap satu foto dengan kaget. Seorang wanita berparas angkuh, berdiri di depan rumah besar dengan tangan menyentuh bahu anak kecil. Dia, itu Bukarsi, kepala dusun sekarang. Ki Baskara mengangguk. Ya, dialah yang dulu memberi perintah untuk menghukum Sarni. Dialah yang meyakinkan suaminya bahwa Sarni pembawa sial. Dan hingga kini, dialah yang menyimpan akar pring sedapur di bawah rumahnya sendiri. Menyuburkannya dengan darah hewan setiap purnama. Ardi tercekat. Jadi dia yang menjaga kutukan itu tetap hidup? Bukan menjaga, Ki Baskara membetulkan. Dia yang mengendalikannya. Dia yang memilih siapa yang mati dan siapa yang dibiarkan hidup dengan rasa takut. Langit di luar mulai menggelap. Petir bergemuruh, seolah bumi tahu bahwa kebenaran telah diungkap. Ardi kini mengerti bahwa perjuangannya bukan hanya melawan kutukan, tapi menghadapi wajah asli dari kejahatan yang telah bersarang di tengah desa selama puluhan tahun. Ki Baskara menutup buku itu dengan keras, bawa bambu ini, dan bersiaplah, karena ketika kau mulai perjalanan ke tempat Sarni dikubur, kau bukan hanya membawa tubuhmu sendiri, tapi juga membawa semua dosa orang-orang sebelum kamu. Dan malam itu, di bawah hujan yang mulai turun, deras Ardi berjalan kembali, membawa sepotong bambu terkutuk di tangannya, menuju tempat di mana semua harus diakhiri, atau ia sendiri akan menjadi bagian dari dendam abadi pring sedapur. Kebenaran yang mengerikan. Langit malam terasa berat, seperti menggantung rendah di atas kepala Ardi. Hujan yang turun sejak sore tak kunjung reda, menyisakan kabut tipis dan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau anyir dari lumpur pekuburan tua. Di tangannya, sepotong bambu pring sedapur yang dibungkus kain putih terasa makin panas, seperti bernapas, seolah sadar bahwa waktunya telah tiba. Dengan langkah tertatih, Ardi akhirnya sampai di belakang rumah besar kepala dusun. Rumah tua itu berdiri muram, jendelanya gelap, dan atapnya dipenuhi ilalang. Namun di bawah rumah itulah, menurut Ki Baskara, akar kutukan itu disimpan. Akar yang selama ini menyuburkan kebencian dan kematian, dipelihara oleh tangan seorang wanita, yang selama ini terlihat paling suci dan berkuasa. Bukarsi. Ardi menyusup masuk ke bawah kolong rumah yang gelap dan sempit. Di sana akar-akar bambu hitam menjulur seperti urat nadi raksasa, menyatu dengan tanah mengalirkan energi dingin dan jahat ke seluruh desa. Di tengah akar itu berdiri Bukarsi. Namun yang Ardi lihat membuat napasnya tercekat. Wajah Bukarsi tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Matanya hitam pekat tanpa cahaya, dan tubuhnya tampak kurus seperti dijerat oleh akar-akar itu sendiri. Dari mulutnya, asap tipis kehitaman keluar perlahan. Ia tidak terlihat seperti manusia,
lebih seperti cangkang yang diisi oleh sesuatu yang jauh lebih kuno dan kelam. "Jadi kau sudah tahu," katanya pelan. Suaranya terdengar seakan berasal dari kedalaman bumi. "Aku bukan pelaku, aku wadah." Ardi terdiam, gemetar. Bu Karsih menatapnya, lalu mulai tertawa. Tawa rendah yang merambat seperti bisikan di dinding-dinding rumah. Sarni memang menyimpan dendam. Tapi kutukan ini bukan miliknya. Dulu, sebelum dia, sebelum aku, sudah ada roh yang tertanam bersama Pring, sedapur. Roh dari zaman ketika desa ini belum bernama. Ketika darah dan tanah menjadi satu dalam perjanjian yang dilanggar. Ia menunjuk bambu di tangan Ardi. Itu bukan cuma alat, itu jembatan. Setiap kematian, setiap rasa takut memperkuat roh itu. Aku hanya penjaga, sampai roh itu menemukan tubuh baru. Ardi mundur setapak. "Dan tubuh itu, aku, Bu?" Karsih tersenyum miring. "Kau datang dengan darah yang masih bersih, tapi sekarang kau sudah terikat. Kutukan itu telah masuk ke nadi-nadimu. Kau telah melihat, merasakan, dan menyentuh dunia mereka. Sekarang kau harus memilih, menjadi wadah berikutnya, atau menghancurkan semuanya bersama tubuhmu sendiri." Tiba-tiba, akar-akar bambu meronta seperti hidup. Beberapa melesat ke arah Ardi, mencoba membelit kakinya, tapi Ardi menghunus bambu Pring sedapur asli dan menikamkannya ke tanah. Seketika kilatan cahaya kehijauan meledak dari dalam tanah. Suara jeritan yang bukan berasal dari mulut manusia bergema di seluruh penjuru desa. Bayangan-bayangan hitam keluar dari akar, berputar liar seperti amukan badai. Bu Karsih menjerit, tubuhnya tertarik ke belakang oleh kekuatan tak terlihat. Kau tidak bisa menghentikannya. Roh itu akan selalu kembali. Selama ada dendam, Pring sedapur akan tumbuh lagi. Ardi berteriak, menancapkan bambu itu lebih dalam. Tubuhnya gemetar, darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Tanah di bawahnya bergetar seperti ingin menelan semuanya. Dalam sekejap semua menjadi putih. Lalu, hening Ardi terbangun di tengah hutan. Di sekelilingnya hanya pohon bambu yang menjulang tinggi, tapi bukan Pring sedapur. Ini bambu biasa. Udara terasa ringan. Tidak ada rasa sakit, tidak ada bisikan. Ia berdiri perlahan. Tubuhnya masih utuh, tapi jantungnya terasa berbeda. Sunyi. Ketika ia kembali ke desa, tidak ada yang ingat tentang kutukan. Rumah Bu Karsih terbakar habis malam sebelumnya, kata orang-orang. Entah kenapa, makam Sarni kini menjadi lahan kosong, dan tak satu pun orang desa bisa mengingat siapa Sarni itu. Ardi hanya bisa diam. Ia tahu, semua telah berubah. Tapi jauh di dalam hutan, di antara bambu-bambu yang tak lagi dikenali, masih ada suara samar, seperti helaan napas, seperti bisikan dari akar. Dan Ardi tahu, kutukan itu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya sedang menunggu tubuh baru.